bab fit tafakkur, bab menggunakan otak berpikir. Ini juga sederhana teman-teman. Maksudnya tanpa harus Nabi ngomongin, kita tahu bahwa kita punya otak dan kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang menjadi ayat bagi orang-orang yang punya otak yang mau berpikir. Teman-teman, ayat ini menggambarkan betapa kita harus berpikir. Allah memuji orang yang berpikir lalu memberikan label ulul albab. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Ada dua kata kuncinya. Pertama, yadhkurun, zikir, ingat pada Allah, ibadah. Yang kedua, yatafakkarun, mau berpikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat lanjutnya, wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa kalian tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Ada orang lagi duduk begini aja, ngapain? Lagi ngeliatin onta. Ngapain? Disuruh ayat afala yanzuruna ilal ibli. Bukan teman-teman, bukan seperti itu. Wa ilas sama'i kaifa rufiyat, dangak aja melihat langit bagaimana diangkat. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Teman-teman sekalian, ini yang menarik. Imam Nawawi bilang minal ahadis hadis as-sabiq al-qais mandan nafsau. Beliau nggak nyebut hadis satupun. Kan disuruh mikir kita ya. Iya, disuruh mikir kan. Habis baca ayat nih, kita baca hadis. Kok nggak ada hadisnya, Pak? Ya kan disuruh mikir. Manja banget nih. Teman-teman sekalian, ini kesempatan saya untuk menyatakan. Anda boleh setuju, boleh tidak. Ini pemikiran saya dan saya berkampanye menyampaikan ini, teman-teman sekalian. Kalau Anda baca surat Ar-Rahman, itu ada dua kata allama. Ar-Rahman, Allah Maha Rahman. Allamal Quran, Allah mengajarkan Quran. Khalaqal insan, allamahul bayan. Dua allama. Allama pertama Quran, allama kedua al-bayan. Al-Quran itu wahyu. Al-bayan itu adalah sains. Dari sini saya boleh menyimpulkan, Anda boleh setuju, boleh tidak, bahwa Al-Quran dan sains itu sama-sama dari Allah dan sama-sama mulia. Ini penting saya sampaikan ke Anda supaya ego sektoral kita itu nggak muncul. Mentang-mentang Anda hafal Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, lalu Anda merasa lebih hebat dari orang lain. Salah. Semua orang mulia kalau bermanfaat. Anda bermanfaat dengan mengajarkan Al-Quran, ada orang bermanfaat dengan melakukan hal yang lain. Saya kasih contoh. Di masjid ini ada banyak pahala yang Allah berikan. Pahala buat orang yang mengajar di sini, pahala. Tapi yang Anda jangan lupa bahwa masjid ini ada karena ada orang yang jadi tukang ngaduk semen. Anda bisa bergaya jadi ustadz kayak saya yang duduk dikasih air minum apa. Tapi saya bisa duduk kan karena ada bangunannya, dan bangunan ini yang ngaduk bukan ustadz. Kalau ustadz ngaduk pasti boyoknya nggak kuat. Saya pernah nyoba ngaduk semen 2 kali, saya udah nyerah. Anda aja deh. Jadi kalau kita berpikir kita sangat mulia karena mengajarkan Quran, lupa Anda bisa ngajar karena ada masjidnya, ada musola atau ada kelasnya, dan yang bikin itu bukan ustadz. Udah segitu ada tukang ngaduk semen, jangan lupa ustadznya ada, yang ngaduk semen ada, tapi nggak ada semen, apa yang diaduk? Ini ustadz datang, tukang ngaduk semen datang, nggak ada semennya, nggak ada yang diaduk. Akhirnya apa? Akhirnya ngeliat langit, dangak sama ngeliat onta. Wah, hilal ibli, yang turun dari ibli gitu. Lalu bagaimana caranya kita dapat semen, batu, dan seterusnya? Harus beli, teman-teman. Nah, Anda harus tahu, ketika ada pembangunan masjid, yang nyumbang batu, semen, dan seterusnya, itu orang kaya, bukan ustadznya.
Karena ustadznya biasanya bawa proposal, bukan ngasih bantuan. Artinya bahwa orang memang harus ada yang jadi orang kaya, yang bekerja dan supaya bisa bangun tempat kayak gini. Kalau semuanya ustadz, pas ngaduk semen nggak bisa, semennya udah ada, nggak kuat ngaduk, semennya belum ada, nggak bisa beli, lalu ngapain? Hataman bareng, ya nggak bakal jadi bangunannya. Al-Fatihah. Nunggu, lalu dangak lihat langit lagi, sama ngeliat ontak lagi. Nah dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang tidak ada di masjid sekarang bisa jadi berpahala sama dengan kita yang ada di masjid, karena mereka bekerja cari rezeki halal, lalu sebagian taruh di sini. Nggak boleh kita ego sektoral merasa lebih hebat, nggak boleh. Makanya kalau ada ustadz cium tangan, ya biasa aja, bukan. Kadang-kadang ada yang begitu, ngerasa dia ustadz hafal Quran, dia lupa. Itu ustadz kalau sakit pun nggak bisa dia membunuh diri sendiri, berobatnya ke dokter. Dokter belajar apa? Ilmu tajwid? Enggak. Lah kalau dokter belajar ilmu tajwid jadi ustadz lagi. Lah kalau ada orang sakit nggak ada dokter, orang sakit datang ke ustadz. Sakit apa pak? Aduh saya perutnya sakit banget nih pak. Al-Fatihah. Udah sembuh pak? Belum. Al-Fatihah. Udah enakan pak? Masih sakit ustadz. Al-Fatihah. Tiga-tiganya ngeliat langit sama ngeliat onta. Bisa nggak kita mengapresiasi orang-orang yang mungkin selama ini nggak diapresiasi? Orang yang punya toko, gara-gara punya toko dia bisa punya uang lalu nyumbang. Dan Anda juga bisa ngaji karena Anda punya baju. Coba kalau nggak punya baju, Anda lagi di pojok begini aja begitu. Sekarang yang jahit baju Anda ustadz atau ustadzah? Hai, assalamualaikum. Maju-maju belum masuk. Ini yang di luar biar tahu nih ada anak kecil hebat lagi mau gantiin saya, mau kudeta saya. Tunggu 15 tahun lagi anak. Selesaikan dulu khataman Qurannya. Baik, Anda punya baju dan bisa melakukan aktivitas karena ada tukang jahit, teman-teman. Tukang jahit, jangan Anda tanya, mohon maaf, imalah itu apa ya? Itu dia bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oh berarti dia ngaji. Tapi kalau nggak ngaji juga memang dia bukan ustadz. Artinya bahwa semua orang tuh layak untuk diapresiasi. Bahkan kalau udah ada bangunan begini teman-teman, segini bagusnya bangunan, tapi nggak ada lampu, nggak bisa Anda ngaji malam-malam. Yang bisa masang instalasi listrik, ya orang ahli listrik. Dan mungkin dia nggak bisa itu baca Quran lancar, enggak. Tapi tempat saya masang kayaknya ustadz pak, ya ustadz yang nyambi jadi tukang listrik gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau punya keahlian. Nah perlu kita punya kearifan itu, sehingga Anda yang memilih menjadi pengajar Al-Quran itu nggak punya rasa sombong. Rasa sombong itu merusak teman-teman. Anda harus tahu bahwa orang yang sombong itu adalah orang pinter, nggak ada orang bodoh. Anda ini orang pinter, paling gampang kena sombong. Orang bodoh mah nggak ada yang sombong, nggak ada orang gimana? Kamu katanya nggak naik kelas ya? Iya waktu SD sekali. Cuma sekali. Saya 4 kali nggak naik kelas. 4 kali. Mana ada orang sombong jadi orang bodoh? Pas pembagian rapot dia senyum-senyum. Kenapa? Alhamdulillah remedial 14. Lah mata pelajarannya 11 14. Yang 3 yang tahun lalu masih di remedial. Yang sombong itu kan yang ranking 1, yang beasiswa, yang hafal Quran kayak Anda. Yang hafal Quran nyombongin apa? Nah itu perlu supaya kita tahu, oh semua orang layak dihormati. Imam Nawawi nggak nyebut hadis, udah pikirin sendiri deh. Ayatnya banyak banget. Ayatnya banyak banget. Di kita suruh memikirkan misalnya wa ilal jibali kaifa nusibat, supaya muncul ilmu geologi. Wa ilas sama kaifa rufiat, muncullah teknologi dirgantara, bisa bikin pesawat, bisa bikin satelit. Segitu-gitunya kita bisa melakukan aktivitas pun karena ada HP. HP ini yang bikin, nggak tahu sih, Pak punya saya sih bukan dari Arab ya. Kalau Arab kan Asyamsu ya. Kalau dari Korea Samsung. Kalau Arab At-Tufa. Tapi kalau dari Amerika Apple. Dari Malang Apple. Apalagi? Oh ada laptop yang buatan kita, Lenovo.
dari Jawa itu. Lah kenapa kita nggak berpikir itu? Gara-gara kita mendikotomikan ilmu agama dengan ilmu umum, kita nggak mengapresiasi, lalu muncul orang, aduh kalau masuk surga harus ngaji Quran dan ini itu. Teman-teman, Anda boleh menghatamkan Quran 3 hari sekali, itu wajar buat Anda. Tapi buat dokter-dokter, jangan sering-sering ngatamin Quran. Karena tugas dia itu bukan ngatamin Quran, itu tugas Anda. Kalau dia ngatamin Quran, nanti job dia sana diambil. Anda yang nanti malah murung, ngeliat langit sama ontak lagi. Dokter itu ngaji secukupnya aja, cukup sehalaman, seminggu sekali 2 halaman, gak apa-apa. Karena pahalanya dia nyelamatin orang yang sakit, mengobati orang yang sakit. Ustadz-ustadz itu bisa ngajar gara-gara sakit, ada obatnya. Maka gara-gara mereka lah kita bisa seperti ini, kira-kira begitu. Lah kalau dokter disuruh baca Quran banyak-banyak, lalu ada pengajian khusus dokter, mereka setoran. Akhirnya dokternya banyak yang terlambat. Dokter, kok belum nyampe? Sebentar, saya lagi nunggu setoran, masih 2 ini. Tapi dok, nih ada pasien. Ya tawakal aja. Nggak boleh dokter ngobatin orang sakit. Nanti pahalanya gimana? Pahala menyembuhkan orang sama dengan pahala mengajarkan Al-Quran. Jadi kita merasa dia juga mulia walaupun baca Qurannya nggak bagus. Iya, karena mungkin dia nggak bagus baca Quran, sibuk nyari uang, dan dari uang itulah dia bisa nyumbang. Karena kalau bikin bangunan semegah ini, masjid semegah ini, nggak ada ustadz yang ngasih. Yang ada ustadz adalah nambahin proposal. Mau kemana, mau ke itu, minta bantuan, saya nitip proposal dong, lah malah ngerepotin ini. Wong kita satu aja belum tentu dapat, nambah 1 lagi makin. Nah, itu paradigma bahwa Allamal Quran, Allamahul Bayan menjadi penting menurut saya, sehingga kita mengapresiasi orang apapun pekerjaannya. Bahkan teman-teman, Anda bisa seperti ini bahagianya, melakukan aktivitas ke pasar, ke sekolah, jalan-jalan, besok libur panjang kemana, itu gara-gara negara kita aman. Yang membuat aman siapa? Yang membuat aman adalah TNI dan Polri. Maka TNI Polri itu punya pahala. Lalu mereka kan nggak bisa baca Quran, ya bisa diajarin saja yang wajib Al-Fatihah. Tapi mereka nggak punya hafalan. Jangan. Kalau TNI suruh ngapalin, nanti pada ambeien. TNI harus kekar, berani. TNI duduk aja, ada musuh lagi kumat ambeien, ya elah. Anda lihat negara-negara yang sedang perang sekarang, bisa nggak mereka ibadah? Nggak bisa. Negara muslim non muslim sama, kalau lagi perang nggak bisa ibadah. Dari mana caranya? Bagaimana caranya kita supaya kita bisa aman, bisa ibadah, bisa beraktivitas? Jadi negaranya harus tidak diserang musuh. TNI menjadi wajib, dan jangan suruh TNI menghafal Al-Quran. Jangan. Ibadah mereka itu wa'iddu lahu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili, itu jihad. Bahkan kalau terjadi ada perang, ustadz-ustadz kayak Anda ini malah nggak boleh perang karena ngerepotin. Udah nggak biasa lari, suruh lari. Tentara udah nyampe sana malah nungguin. Allah bilang, falaula nafaro min kulli firqatin minhum dha'ifatun. Dia awal ayatnya, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaro min kulli firqatin minhum dha'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum, apa itu? Yahdarun ya kalau nggak salah ya. Ketika musuh datang, bukan kita semuanya maju, tapi ada sekelompok kecil manusia yang memang ahli tafakuh, ahli agama secara mendalam, di rumah saja. Nanti kalau perang selesai, dia ngajarin. Sebab kalau ulama ini ikut perang, mati, perangnya selesai, siapa yang ngajarin? Anda mau kopral apa ngajarin Quran? Imalah gitu dia ngajarin. Ayo baca imalah, siap komandan. Lah malah siap-siap aja itu. Gak bisa. Nah, dari situ kita mengapresiasi semua. Ini bagi saya penting, karena saya bagian dari ustadz atau santri. Teman-teman juga sama. Akan muncul ego sektoral, karena kita tahu cara masuk surga, lalu kita klaim, ya kalau masuk surga lewat saya. Lupa bahwa Allamal Quran itu kita, Allamahul Bayan itu orang-orang non santri, non ustadz. Dan dua-duanya mulia. Nah, ini kayak gini kesemutan ini, ustadz kesemutan ya, harus dokter yang nyembuhin ya. Baik, itu bab tafakkur.
bab yang membuat kita berpikir, ayat-ayat kita pikirkan, semesta kita pikirkan, orang sakit kita pikirkan jadi sembuh, musibah kita pikirkan jadi tidak banyak korban, dan seterusnya dan seterusnya. Saya merasa perlu untuk menyampaikan bab tadi tentang tidak ada dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, karena saya masih mendapati ada ego sektoral. Santri dan ustadz merasa lebih mulia daripada yang tidak. Tapi kan dia nggak bisa ngaji, namanya juga bukan santri ya, pasti nggak bisa ngaji ya. Nggak bisa ngaji, yang bisa ngaji Anda gitu kira-kira ya. Dan teman-teman sekalian, saya dulu waktu di pesantren punya ucapan, misalnya kalau belajar apa gitu ya, bahasa Inggris, nggak penting lah bahasa Inggris, nanti di kuburan nggak akan ditanya sama malaikat gitu kadang-kadang ya. Orang ditakoni malaikat, Anda lupa di kuburan juga malaikat nggak nanya ilmu tajwid teman-teman. Anda pikir di kuburan ditanya, ya fulan, apa hukum nun mati ketemu Hamzah? Innalillah, nun mati ketemu Hamzah. Nggak akan ditanya itu, nggak akan ditanya itu. Dan ternyata bahasa Inggris penting. Kenapa? Karena ketika Anda mau berdakwah pada orang-orang yang ada di Eropa, Anda harus bisa bahasa Inggris teman-teman. Dan Anda harus berdakwah ke sana. Saya sudah bilang, Indonesia itu surplus ustadz. Jadi kalau Thanos datang lalu jentikkan tangannya, setengah ustadz di Indonesia punah, itu masih cukup. Orang saking banyaknya padang berebut jamaah kok. Kalau gitu berpikirlah Anda ke Eropa, ngajarin orang Eropa supaya mereka mau bisa menikmati Islam, bisa bahagia dengan Islam, tapi harus bisa bahasa Inggris. Sekarang dulu siapa yang melarang kita belajar bahasa Inggris gara-gara nggak ditanya di kuburan? Malah rugi. Segitu-gitunya matematika juga nggak ditanya di Quran. Lalu pas bab warisan kita nggak bisa ngitung. Pas menentukan waktu sholat nggak punya kemampuan menghitung. Elongasi itu apa, sin kos tangan kotangan, banyak banget itu yang saya nggak tahu nama-namanya apa begitu. Padahal kita butuh itu semua. Nah, lagi-lagi tidak ada dikotomi ilmu, semuanya dari Allah. Allamal Quran, allamahul bayan. Implikasinya adalah semua orang mulia selama memberikan manfaat. Anda dan saya mulia karena mengajarkan agama, orang lain pun mulia dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jangan paksa mereka menjadi allamal Quran, karena mungkin manfaatnya mereka lebih besar kalau allamahul bayan. Nah, dua-duanya akan mulia di mata Allah.